Nah, Leo yang emosi mengejar Joyong sambil menembaknya tanpa henti. Padahal Joyong sengaja lari ke sana untuk menjebaknya. Jadi biar ngerti, kita kembali ke saat Joyong membunuh si Dolar, di mana ia sangat terkejut setelah menemukan pimpinan kucing hitam alias ayahnya Leo disekap di bagasi mobil. Ya, waktu itu si Dolar memang berseteru dengan mafia kucing hitam, makanya menyekap ayah Leo di sana. Namun Joyong yang gak mau rencananya untuk menjadi penguasa gagal, segera mengambil pistol ayah Leo lalu menembaknya. Dan satu-satunya saksi hanyalah si Sergei. Nah, untuk menghilangkan bukti, Joyong membuang mayat ayah Leo ke laut. Tapi belum sempat membersihkan mayat si Dolar, ayah Hana malah muncul. Alhasil, polisi juga menemukan mayat ayah Leo. Yang pasti ada banyak jejak yang mengarahkan ayah Hana kepada sang petugas bea cukai Joyong. Namun Joyong biadab ini gak tinggal diam, segera membohongi Leo kalau yang membunuh sang ayah adalah si Dolar. Yah, karena diberikan pistol ayahnya, Leo pun percaya kepada Joyong. Tapi masalahnya, Joyong lagi-lagi membohonginya kalau ada polisi yang selalu membantu si Dolar. Jadi Leo harus membunuh polisi itu terlebih dahulu. Alhasil, Leo pun langsung menembaknya dari jauh. Tapi saat itu, ayah Hana yang masih hidup diam-diam menyalakan kamera hadiah ulta Hana. Di mana Leo yang ingin membunuhnya sangat terkejut, baru nyadar kalau polisi yang dimaksud Joyong adalah polisi yang dulu menolongnya. Membuatnya gak mampu menembak, namun ya, bajingan itulah yang membunuh ayah Hana. Jadinya Hana yang tahu itu memilih untuk kembali dengan tujuan membunuh psikopat itu. Di saat yang sama, Kim terpaksa bertarung serius melawan si Gondrong, di mana pintu lift yang terbuka membuat mereka bertarung sampai luar. Sayangnya, si Gondrong berhasil menyabet kakinya. Sementara Udin berhasil mengalahkan keroco yang ada di lantai itu. Begitupun Mansik, yang meskipun sedikit kocak, tapi sebagai kapten, ia melaksanakan tugasnya dengan baik. Sementara Dongju malah terjebak di tangga yang gelap, membuatnya mulai kewalahan. Sedangkan si Joyong kembali ke markasnya dengan sangat marah. Gak nyangka kalau situasinya akan serunyam ini, apalagi polisi mulai berdatangan. Yah, berkat Dongju, wartawan juga mengikuti, sehingga polisi tentu gak bisa bersandiwara lagi. Sementara Inarko sangat sedih melihat Leo di ujung maut. Namun Leo malah sempat-sempatnya bertanya nama asli Inarko, sehingga Inarko pun dengan sedihnya mengungkap kalau namanya adalah Miang. Lah, masih sempat bercanda dong, tapi Leo memang ingin tersenyum sebelum mengembuskan nafas terakhirnya di hadapan wanita yang dicintainya. Beralih ke Kim yang lagi-lagi dipancing dengan rasa traumanya, bahkan si Gondrong berhasil melukai kaki satunya lagi. Untung Kim masih sempat menendangnya, membuat mereka sama-sama kesulitan berdiri. Tapi karena benci kalah dan gak mau dianggap sebagai pecundang lagi, Kim pun mematahkan kacamata yang menjadi kekurangannya itu, segera menyerang tanpa henti hingga pisau si Gondrong terlepas. Sialnya, manusia licik satu ini malah pura-pura memohon ampun padahal sudah menyiapkan pisau rahasianya. Hana sendiri akhirnya sampai di markas rahasia Joyong, namun suara tembakan itu membuat Joyong tersadar sehingga berhasil menghindari tembakan Hana. Masalahnya, anak buah Joyong masih banyak di sana, di mana salah satunya berhasil melukai lengan Hana. Untung si Hana masih sempat berlindung. Ya, sadar peluru mereka habis, Hana ingin segera membalas, namun Inarko malah muncul dengan sebuah granat, sehingga Hana yang ngerti segera keluar. Dengan begitu, Inarko pun membuang granat itu di sana, lalu pergi begitu saja. Membuat Joyong panik, segera berlari, tapi kan Inarko dan Hana sudah menutup pintu liftnya. Nah, ledakan yang kuat itu jelas membuat semuanya panik, utamanya si Kim yang segera meninggalkan si Gondrong di sana. Begitupun Dongju yang berhasil mengalahkan keroco di tangga darurat, segera bergegas ke sumber suara. Sementara Inarko yang masih punya satu granat kembali ke lantai 40 dan dugaannya benar, Joyong yang masih hidup segera kabur lewat jalan itu. Alhasil mereka yang sampai lagi-lagi harus berhadapan dengan anak buah Joyong. Masalahnya Inarko hanya fokus membunuh Joyong, sehingga Hana yang ditinggal sendiri akhirnya kewalahan. Beruntung Dongju muncul tepat waktu, sehingga mereka pun dapat mengalahkan semuanya. Tiba-tiba yang dicari muncul sendiri, membuat Dongju tersenyum puas karena ia gak perlu capek mencarinya. Sialnya, anak buah Joyong masih saja ada yang mengganggu, namun Inarko yang sudah bersiap gak membiarkan Joyong pergi.
Sayangnya tenaganya nggak begitu kuat mengalahkan Joyong. Jadinya ia melepas pin granat itu. Kan Joyong yang panik melepas cekikannya agar granat itu tidak meledak. Tapi mereka malah jatuh bersama, termasuk granatnya. Tentu saja Joyong segera pergi, begitupun Dongju yang segera melindungi Hana. Ya, meskipun mereka selamat, tapi Joyong berhasil kabur. Gak berapa lama, yang lain pun sampai dengan sangat lega setelah melihat Hana dan Dongju baik-baik saja. Dengan begitu, mereka segera menolong Inarko yang ternyata masih hidup. Nah, meskipun Joyong gak ditemukan, tapi polisi di bawah terpaksa menangkap penjahat itu bersama Candy yang gagal dikirim. Sementara mereka bingung harus mencari Joyong kemana. Tapi ngomong-ngomong soal itu, Hana teringat kalau ada yang membocorkan keberadaannya di sana. Padahal ia gak pernah bilang kepada siapapun. Artinya mereka dapat mengetahui mata-matanya dari ponsel Joyong yang masih ada di bawah. Alhasil karena buron, Dongju pun disembunyikan di tong sampah, di mana Mansik pura-pura sakit kepala padahal diam-diam mengambil ponsel si Joyong. Sialnya komisaris muncul membuat Udin panik segera menyingkirkan tempat sampah itu. Dan yang jadi korban adalah Mansik yang lagi-lagi harus menerima tendangan gak jelas komisaris. Tapi karena itu Dongju pun selamat. Nah, berita itu membuat si kambing gelisah. Namun Gondrong yang berhasil kabur bersama beberapa truk Candy langsung marah. Andaikan si kambing mengirim truk dengan cepat, mungkin masalahnya gak akan serumit ini. Tapi si kambing malah gak menggubrisnya. Gak berapa lama si Cepak muncul melaporkan bahwa Joyong menghilang entah kemana. Membuat si Gondrong seketika senang. Karena dengan begitu mereka bisa menguasai Candy yang tersisa setelah melenyapkan si kambing. Alhasil mereka pun gak membiarkan si kambing keluar dari sana. Malamnya sang ayah yang ngajak mereka makan di rumah membuat Jong-a kesel. Tapi melihat Kim, ia malah buru-buru ke kamar untuk berdandan. Nah, ketika makan, Mansik protes harusnya Hana cerita kepada mereka terkait kasus sang ayah. Ya, karena buku catatan Hana, mereka jadi tahu kasus masa lalu itu. Tapi ngomong-ngomong soal Joyong, mereka pun mulai membahas rencana ke depan. Namun Jong-a yang gugup di samping Kim malah ngembat makanan ayahnya. Kan si ayah jadi marah, apalagi Jong-a mulai kumat dengan menarik nafas sambil merem. Udin sih menjelaskan kalau itu disebut lamase, sebuah teknik pernapasan untuk meredakan emosi, khususnya bagi ibu hamil. Lah, Mansik jadi panik dong, apalagi anaknya buru-buru kabur ke kamar. Karena itu, mereka pun buru-buru pulang, di mana Kim yang ngerti hubungan Dongju dan Hana segera mengajak Udin pulang duluan. Nah, sesampainya di rumah Hana, Dongju pun buru-buru mengobati semua luka Hana sambil cerita kalau ia sangat ahli melakukan itu. Karena dulu ayahnya selalu menyiksa ibunya dan ia yang gak tahu mau gimana hanya bisa mengobati luka sang ibu. Sama seperti sekarang, ia gak mau Hana dalam bahaya lagi. Hana sih menyuruhnya ganti pakaian, tapi lah, tujuan Dongju senyum-senyum sejak tadi memang untuk gituan. Sialnya, ibu Hana datang sambil nangis, membuat Dongju panik segera sembunyi di WC. Ya, melihat berita tadi siang, sang ibu sangat khawatir. Tapi meskipun benci, Hana mencoba menerima perawatan dari ibunya biar Dongju dapat kabur. Alhasil, karena gak tahu mau kemana, Dongju pun ke rumah si Kim. Yang pasti, Kim gak menggubrisnya meskipun mengizinkannya nginap. Dongju sih bertanya mengapa Kim sangat membencinya, namun ya, di pelatnas dulu ada rumor yang beredar kalau atlet akan meraih medali emas jika berhasil mengelilingi lapangan sebanyak 100 kali. Dan Dongju yang percaya dengan rumor itu berhasil menyelesaikannya dengan penuh senyuman. Awalnya si Kim gak peduli, tapi melihat Hana tersenyum karena senyuman Dongju, ia mulai gak suka kepada Dongju. Tapi mendengar alasan itu, Dongju malah pamit dengan senyuman. Padahal di balik senyuman itu ada penyakit ganas yang Dongju sembunyikan. Besoknya mereka masih pusing karena belum menemukan jejak Joyong sedikit pun. Berbeda dengan Mansik yang sudah macam zombie ini. Karena alasan Jong pulang ke Korea bukan hamil, tapi istri Mansik lah yang hamil. Lah, si Udin malah gak ngerti dong. Bagaimana mungkin Mansik menghamili jika istrinya sudah lebih 2 tahun di Filipina. Hana sendiri berterima kasih kepada atasan yang telah membantunya ini.
Dan meskipun sang atasan kena skors 3 bulan akibat live itu, ia tak masalah. Toh saat muda dulu, ia ingin menjadi polisi seperti yang Hana lakukan sekarang. Makanya sekarang, ia siap membantu Hana, bahkan memberikan daftar nama yang menghadiri pelantikan Satgas Gabungan si komisaris kemarin. Beralih ke mereka yang gak menemukan si kambing di kantornya, tapi melihat truk dengan plat tidak terdaftar di sana. Udin teringat kalau saat kerja di Polantas, ia pernah menangani penjahat spesialis ganti plat ilegal. Dan benar saja, saat sampai ke tempat itu, sekretaris si kambing malah kerja kelompok dengan pemiliknya. Jadinya mereka pun terpaksa menyerahkan daftar truk ilegal si kambing yang telah diganti platnya. Dengan begitu mereka pun membagi tugas, tapi karena Dong juga bisa diam, Kim terpaksa mengajaknya ikut bersama untuk mencari truk itu. Sialnya penyakit Dongju kumat, tapi ia berusaha baik-baik saja. Sayangnya kali ini mereka salah sasaran karena si kambing ternyata sudah menjual plat truk yang terekam CCTV kepada orang lain. Tapi ngomong-ngomong soal Dongju yang berhenti tadi, Kim menyuruhnya istirahat saja. Ya, Kim berusaha biasa saja di depan Dongju, padahal dia sangat sedih karena semalam ia mendengar Dongju muntah darah di WC-nya. Singkatnya, log panggilan ponsel Joyong pun keluar, membuat Dongju terkejut karena nomor terakhir yang nelpon adalah polisi muda, anak buahnya si Bejo. Alhasil, mereka pun segera mengabari si Bejo, tapi sampai malam, Bejo belum berhasil menemukan anak buahnya. Sedangkan mereka fokus mencari keberadaan Joyong. Meskipun bingung, sudah 500 polisi yang dikerahkan komisaris, tapi tai hidung si Joyong pun gak ditemukan. Namun tiba-tiba mereka dapat kabar mengejutkan kalau anak buah Bejo ditemukan tewas. Artinya ada yang gak beres soal itu, dan Dongju pun mulai tersadar dengan trik licik si Joyong. Ya, sesuai dugaannya, Joyong memang bersembunyi di ruangan komisaris, satu-satunya tempat yang gak mungkin diperiksa polisi. Sehingga mereka pun segera menerobos. Sialnya, Joyong malah menjadikan komisaris sebagai sandera biar dapat keluar dari sana. Namun ia nggak ngerti kalau ada satu orang yang nggak peduli dengan keselamatan komisaris. Ya, nembak badannya aja pernah, apalagi cuma kakinya. Membuat Joyong nggak ada pilihan, segera kabur ke parkiran. Melihat kejadian itu, tentu mereka nggak peduli dan malah senang. Sedangkan Dongju yang mengejar Joyong langsung mengajarnya. Sayangnya Joyong masih punya senjata, sehingga Dongju yang menghindar hanya bisa mengejar Joyong dari belakang. Gak nyangka kalau si kambing menunggunya di sana. Ya, pukulan itu membuat penyakit Dongju kumat, bahkan penglihatannya mulai terganggu. Apalagi si kambing menghajarnya berkali-kali.